Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video kali ini kita akan lanjut ya materi terkait dengan pemrograman web. Nah, kalau sebelumnya kita sudah mendesain dua layout ya. Untuk layout seperti ini ataupun juga layout seperti ini. Nah, kali ini bagaimana seandainya dia memiliki background. Artinya misalnya gambar ini ada background di dalamnya, background yang bisa kita gunakan atau kita masukkan. Oke, nah langkah pertama di sini coba lihat ini terbagi atas berapa ya, ada folder CSS, gambar dan sini. Nah untuk mempermudah kita masuk dulu ke lembar kerja kita, kemudian buat folder namanya itu adalah CSS. Sudah buat folder atau seperti ini, saya contohkan CSS-nya 3 ya. Nah, ada CSS-nya 3. Nah, dia muncul. Udah. Kalau sudah di sini kita tambahkan, klik dulu di sini. Klik dulu ininya. Baru kita klik di sini misalnya coba lagi klik dulu di sininya ya, di CSS-nya ini klik file coba .css, baru dia akan muncul seperti ini. Oke ya, jadi kita buat folder dulu, folder di sini atau dari sini juga bisa kita buat folder. Oke, kita buat foldernya. Setelah kita buat foldernya, kita buatkan ini. Sudah. Oke, ini kita hapus saja karena ini nggak kita pakai. Oke, nah baru di sini kenapa saya akan membuat backgroundnya itu menggunakan daripada si CSS. Nah biasanya kita pakai HTML ya. Nah kita pakai HTML. Jadi sebenarnya HTML itu semua kita untuk mendesain untuk tampilannya, sedangkan CSS-nya itu sebenarnya untuk backend-nya, untuk proses-proses di dalamnya itu menggunakan daripada CSS. Oke ya, jadi di sini. Nah di sini tetapi sebelum ini karena dia akan masukkan sebuah background, nanti di sini saya tambahkan atau masukkan dia sebuah background. Oke, di sini kita masukkan dia sebuah background. Ini background saya, resolusinya ini kita lihat ya 328 kali 154. Sudah 328 kali 154. Nah, sebenarnya kalau mau cari resolusi besar, sesuaikan dulu dengan resolusi daripada layar kita. Misalnya layarnya itu 1280 kali 1240. Nah, berarti sesuaikan nih untuk layarnya. Nah, karena berhubung ini saya kecil, nanti bisa lihat perbedaannya. Oke ya. Nah, jadi pada yang sini kita akan membuat sebuah background. Kita akan masukkan sebuah background pada lembar kerja kita. Oke, nah, kalau yang ini sebenarnya kita untuk font ya. Kita tidak terfokus di sini. Nah, kita di sini pakai fontnya. Sudah. Sini pakai fontnya, itu fontnya dulu adalah ini boleh diketikkan aja. Nah, yang ini background, inilah proses kita gunakan untuk masukkan backgroundnya, sedangkan ini prosesnya apakah dia di repeat atau tidak. Oke, nah berarti di sini gambar itu letaknya. Oke, jadi kalau diketikkan tuh seperti ini, titik 2 kali, posisinya di mana? Oke, di folder gambar. Di folder gambar di mana? Di BG1. di folder gambar, di BG1, nama foldernya BG1.jpg, maka dia akan muncul. Nah, kalau ini kita save kemudian kita jalankan, maka tampilannya seperti ini. Oke, seandainya kita buat ini kan no repeat. Kalau kita no repeat, nah berarti tampilan seperti ini. Oke, nah berarti kita bisa tambahkan misalnya widthnya itu 300% dan tidak akan bertambah lebarnya. Oke, sudah. Nah ini biasanya kita hapus aja. Jadi kalau kalian mau repeat, berarti ukurannya itu hanya sesuai. Nah berarti di sini dia misalnya kalau kasusnya seperti ini, gimana Pak, ukuran daripada background itu nggak sesuai satu layar. Saya biasa gunakan repeat. Jadi kenapa, mungkin sekarang biasanya estetik ya. Nah, jadi dia nampak seperti ini. Jadi dia akan berulang repeat seluruhnya hingga memenuhi daripada satu tampilannya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, namun ada namunnya. Ini kan untuk codingnya. Nah, codingnya ini perlu dipanggil.
Oke, sekali lagi ini kan codingnya tuh seperti ini. Codingnya itu perlu dipanggil. Jadi oke, kita ulangi lagi ya. Misalnya di sini saya tambahkan CSS depan aja. Tuh di sini pertemuan dua, misalnya folder. Oke, di sini aja deh. CSS ketiga S-nya. Oke. Sudah. Oke, ini sudah. Kita buat folder coba .css. Nah, dia awalnya seperti ini. Langsung aja kita ketikkan seperti ini. Body, kemudian baru ini tempat kita untuk mengetik sama seperti ini. Ini di sini kita ketikkan. Oke ya, bisa dipahami dulu ya. Oke, ini kita hapus saja. Sudah. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Cara memanggilnya di sini. Cara memanggilnya itu seperti ini. Nah, di sini saya buat sebuah lembar kerja HTML namanya background HTML. Nah, cara memanggilnya itu seperti ini. Link, kita ngambil style sheet. Sudah. Tipnya itu ya txt atau css, kemudian kita link css strip baru .css. CSS ini adalah foldernya, yang ini adalah foldernya. Folder kita itu adalah css. Oke, folder kita adalah css, berarti sini juga css. Baru .css itu nama lembar kerjanya, baru .css, baru .css. Oke, berarti sebenarnya meskipun kita buat di sini, kalau kita buat sini namun kita tidak panggil, maka nanti juga tidak akan bisa muncul. Nah, sebenarnya kapan sih ini dipakai? Ini dipakai kalau misalnya si codingnya ini itu dipakai berulang. Daripada kita setiap lembar kerja itu kita ketik ulang dari awal, lebih bagus kita gunakan yang ini aja. Kita buat, baru cukup kita panggil. Oke, selanjutnya saya mau desain sebuah website layout seperti sebuah website. Websitenya untuk membuat macam lah ya, tapi di sini misalnya kita mau download film atau website untuk menampilkan sebuah film, sudah, atau website untuk pencarian film-film. Nah, terserah nanti kalian mau desain website seperti apa, menggunakan layout ini atau layout yang lain yang berkaitan dengan company profile atau apa, itu terserah kalian. Nah, di sini kita akan mendesain sebuah tampilan website yang bisa digunakan untuk film. Sudah, bukan, tapi untuk menampilkan misalnya film apa yang ingin kita cari dan film apa yang ingin kita putar. Oke, di sini ada beberapa yang harus saya tambahkan. Yang pertama itu adalah BG sore. Yang kedua di sini ada videonya, saya pakai video trailernya. Kemudian di sini ada saya tambahkan 7 yang baru, ini 1 2 3 4 5 6 dan 7. Oke, di sini saya tambahkan 7 film deh, poster film yang nanti kalian boleh, kalau mau praktek silakan boleh yang lain ya, nanti kalian gunakan tombol start nanti gunanya untuk apa. Oke, berarti yang perlu ditambahkan ini background, terserah kalian mau pakai background mana. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 dan 9. Nah, ini ada satu video nanti silakan kalian buatkan, atau satu video, terserah video apa yang mau kalian masukkan. Oke, berarti di sini langsung kita masuk ke codingnya. Oke, nah di sini background image, di sini langsung saya buatkan si background yang tadi. Nah, saya backgroundkan yang tadi. Ini gunanya untuk masukkan background gambar .bg sore .jbk. Berarti dia di folder gambar, dia namanya bg sore. Dan orifit dia bersifat fix cover, tapi sifatnya adalah fix. Berarti font size to small. Berarti fix itu berarti dia mengikutin tampilan ini. Sebenarnya kalau di belakang ini ya, inilah tampilannya. Jadi tampilan si tampilan si inilah merupakan tampilan daripada si lembar kerjanya. Ini BG sore. Oke ya. Nah, ini sebenarnya nanti sebenarnya untuk mendesain tampilan di sini. Oke, header saya gunakan header itu black, ini header atas nih. Ini saya gunakan header, nanti kalau misalnya kita ubah warnanya kita juga bisa jadi red
kita save. Nah ini juga berubah. Oke, berarti di sini headernya itu saya rubah menjadi black lagi ya. Oke, nah, dari sini ini. Oke, kemudian ini logo tuh di sini. Ini logonya, nanti kalian boleh desain. Kemudian menu tuh yang ini. Menu yang di sini sampai dengan menu over itu menu. Ini menu maksudnya. Ini dia. Search itu search yang ini. Oke, search itu adalah yang itu. Oke, kemudian input itu yang ininya. Input itu adalah yang ininya. Search itu adalah pencariannya. Kemudian ini separator, content creator, video player itu ini. Ini kode video playernya, ini separator tuh ini di sini desain untuk semua. Oke, video ini maka layarnya black. Kemudian deskripsi kontainer itu di bawah ini deskripsi kontainernya. Kemudian movie booster itu movie booster. Kemudian deskripsinya nanti di sampingnya. Kemudian movie title ini movie titelnya. Kemudian sampai movie list kontainer. Nah ini semua desain bisa dilihat ya. Bisa lihat ini movie container untuk desainnya. Movie title, movie item, ini movie item. Oke, ini desain yang ini merupakan desain semua ya. Ini bisa coba sambil di post ini untuk coding-codingnya. Oke, lalu selanjutnya yang ini. Oke, sambil di post aja videonya ini sampai di sini. Oke, sampai di sini. Kemudian ini sampai di sini. Sampai di sini. Oke, baru yang terakhir di sini. Oke ya. Nah, berarti ini kita CSS-nya. Nah, berarti kalau sudah ada CSS-nya atau desainnya, berarti kita hanya tinggal panggil. Nah, berarti ini di style ya, di bawah head, di bawah title, kemudian kita buat stylenya. Kemudian di sini kita edit di body div MD container. Oke, kan ini sudah ada main container nih. Kan sudah ada nih main container. Nah, kita panggil aja. Berarti di sini sifatnya kita tinggal panggil. Ini sebagai div ID container, ini sebagai untuk start. Div header ini logo start, ini main containernya, ini logo startnya. Ini ketikkan codingnya. Logo, nah di sini logo tadi kita punya logo nih start.jpg, berarti kita panggil image screen gambar di folder gambar, kemudian start.jpg, height-nya tingginya 30 pixel. Nanti ukuran di sini 30 pixel. Kemudian kita end. Berarti ini desain untuk header, ini untuk logo. Oke, kemudian menu, div menu. Sudah. Tadi kan juga sudah ada tuh ID menu, kita lihat. Nah, ini ID menu nih. ID menu berarti cukup kita panggil di sini div, kemudian ID menu UL home movie TV show TV speed, home movie TV show TV episode. Kemudian ini ID search yang kanan itu kita panggil. Kemudian ini untuk pencariannya ya. Kemudian ID class separator kalian sudah panggil. Kemudian n ini masih masuk bagian daripada si ini ya, si header. Oke, header n ini separator. Oke, berarti saya konten kontainer berarti yang ini nih, ini konten kontainer. Nah, ini cara untuk memasukkan daripada video. Oke, berarti dari sini ya, dari sini untuk video player sudah. Type videonya itu adalah harus MP4. Jadi di sini dia harus video titik MP4.
Oke. Sebenarnya nggak harus MP4 sih, kadang dia ada bisa terdeteksi. Oh, ini MP4. Oke, berarti di sini kita buat MP4, berarti di video itu harus MP4. Oke, di sini video start bayarnya. Oke ya, ini cara masukkan video deskripsi film start. Nah, ini deskripsi film startnya yang di sini. Berarti di sini mulai dari gambar poster, tadi ada gambar ya, BG Story JPG ini saya pakai. Inilah dia ukuran aslinya. Namun di atas itu backgroundnya saya perbesar. Jadi dia menjadi satu layar. Cover fix. Oke. Sudah, tapi sebenarnya kalau aslinya itu sebenarnya hanya kecil ukurannya. Oke. Sudah, ini dia untuk deskripsi kontainernya. Ini sebagai default movie poster. Nah, kelas movie title, ini movie title-nya berarti nanti dia sampai di sini. Kemudian rate-nya itu 9, ini bisa kita ketik sih. Berikan narasi. Nah, nanti kalian boleh berikan narasi di sini. Inilah dia untuk masukkan bagian daripada start filmnya. Oke, selanjutnya itu ada daftar film. Ini daftar film. Nanti kalau mau banyak ya banyak. Nanti ukurannya mau diperbesar ya silakan aja mau diperbesar. Oke, jadi sebenarnya ini berulang sih antara deskripsi film start nih. Ini DVID move list container tadi yang di atas, DVID move item. Ini kita tambahkan DVID class title. Ini kan udah di atas semua, ini udah ada, cukup kita panggil gambar komen JPG, kemudian href-nya berarti link. Kenapa di sini masih tanda petik? Karena dia masih belum ada apa-apa. Jadi seharusnya ini kan diklik nih. Nah, bisa diklik. Sebenarnya nanti ini kita asumsikan itu bisa diklik. Namun saya di sini kita masih belum klikkan, maka masih saya buat seperti ini. Sebenarnya kita kalau misalnya mau masukkan ke halaman tampilan videonya, ya tinggal kita masukkan linknya di sini. Oke, ini sebenarnya tadi kan ada 7 nih. Nah, ini sebenarnya bisa berulang. Ini bisa berulang nih. Nah, ada movie item 1, kopikan aja 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi yang cukup diganti itu adalah ini gambarnya. Superman, Jurassic World, Doraemon, kemudian petualangan seri Serena, kemudian Joker, dan terakhir itu Demon Slayer. Oke, dan terakhir itu adalah selesai. Klasparator yang bawah itu adalah di sininya. Oke, ini kurang lebih gambaran atau desain tampilan website untuk menampilkan daripada mendesain daripada layout mesin website pencarian sebuah film.